iyakunu fuqara. Kalau yang kamu nikah bujang gadis itu fakir, tidak mampu, apa kata Allah? Yunihimullahu min fadlih. Allah akan beri kekayaan kemampuan dengan karunia-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu para jemaah Masjid yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama terlebih dahulu kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan acara pengajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Layak sehat sadar ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari kali ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur itu ibu surat yang ke-24 ayat 32. Nah, ayat ini ibu para jemaah itu bercerita tentang motivasi atau suruhan untuk menikahkan yang masih bujang gadis. Jadi kita sudah lama ibu ya rasanya tidak bicara tentang persoalan nikah gitu kan. Jadi saya sebagai penghulu, nah ini belakang ini peristiwa dinamika pernikahan tuh macam-macam ibu. Ada hal-hal baru aja kini gitu. Ada yang kan nikah tidak setuju mamanya gitu, anaknya juga niu ke calon suaminya gitu, tapi ayah ibunya tidak setuju. Macam-macam lah bu. Yang terbaru nih sehingga jalan lain anak nih kita kalau masih kuat juga ya tidak mau, itu ada jalan lain namanya pengajuan wali adol ke pengadilan agama gitu. Ibu-ibu tahu wali adol bu? Wali enggan. Jadi kalau ayah tunda amwah menikahkan anaknya secara hukum agama bu dan hukum yang berlaku, anak mempunyai peluang
mengajukan wali adol ke pengadilan agama. Wali adol itu wali yang enggan. Beko hakim yang memutuskan kalau alasan anak itu kuat nanti untuk menikah, diputuskanlah walinya wali adol atau wali enggan, maka hak wali nasabnya beralih ke wali hakim. Apa ibu benda itu tuh? Kok dapat ibu? Jadi ayah anaknya setuju, kan? Tapi ayah anak mau jamaah hidup anak kuat. Sudah saya hati-hati bu. Sudah saya nasihati, datang dia anak perempuan calon suaminya dengan mama perempuan tuh menyampaikan keinginannya. Kemudian saya telepon ibunya itu dan ayahnya yang tidak setuju itu, panjang cerita. Akhirnya tidak berhasil saya untuk biar orang tua ini ridho dengan calon suaminya itu. Ibu-ibu jangan tanyalah sebabnya lain. Jadi itu sajalah ceritanya. Artinya sebuah dinamika. Jadi perlu ibu kita juga mengulang bagian-bagian pernikahan. Al-Quran surah An-Nur ayat 32 itu salah satu ayat Al-Quran yang menganjurkan ibu-ibu kalaulah ada anak gadis, anak bujang, lah cukup umurnya segera nikahkan. Itu ceritanya. Jangan tunda-tunda aja lah. Oleh zaman kini makin ditunda beko, makin banyak dosanya. Kalau pacaran pasti buat dosa. Itu pasti itu nih, dipastikan. Jarang bananya gitu. Jarang kini ibu-ibu anak-anak yang menikah tuh yang sudah malu-malu dia jarang sekali. Malu-malu siapa menyebutkan setelah nikah itu kan ada penyerahan mahar itu kan. Itu awalnya bersalaman. Disitulah kami perlu mencari ikolah hacok salamannya atau baru sekali itu salaman bu. Situ tahunya. Ya betul. Kalau lebih biasa jangankan salaman lagi tuh. Ada semacam filosofis jiwanya tuh bu. Ada yang tidak mau dia ngasih matu salam, karena sudah nikah sah. Tidak ada agak mahar, silahkan kamu cium tangan suaminya. Karena sudah suami, tetap tidak mau dia bu. Ikolan salut atau malu dia bu. Malunya malu-malu gitu kan. Malu-malu tapi mau kan. Artinya ibu diselang melihatkan kalau ini perempuan ini adik kita nih betul-betul menjaga dirinya. Kalau yang lain mah bu, serahan mahar, Allah suruh salamannya lah cium tangan suaminya. Ini gambaran. Jadi artinya ini ayat kita ulang ibu, para jemaah, ini kami mengingatkan. Nanti kita akan bicara dinamika karena awak akan menghadapi itu. Ibu punya anak gadis, anak bujang, pasti nanti akan meminantu. Nah, jadi perlu bahas balik kini mengingatkan agar nanti ibu tujuan rumah tangga itu yang kita acok baca tuh sakinah, mawadah, warahmah. Itu tujuannya sampai akhir hayat, ibu bapak. Ibu. Tidak hanya sampai akhir hayat, bahkan sampai nanti ke surga bersama. Di sargu. Jadi dunia akhirat. Kini yang tadi banyak pernikahan itu yang gagal, yang habis, yang hancur. Tidak hanya hitungan tahun bu, hitungan bulan, hitungan minggu, bahkan hitungan hari. Mungkin saya pernah sampaikan. Hanya semalam saya nikahkan dia siang hari, rame-rame doa, rancak-rancak. Beko malam, besok pagi tiba ke kantor bu. Minta carai. Pak Kuan ndak tahu dah. Manya sawak. Awak ingin carai kini. Coba bayangkan tuh. Saya pelakunya bukan sinetron ini. Saya yang menikahkan. Siang hari. Begitu sakral. Doanya begitu khusyuk rasanya bu. Nasihatnya begitu mantap rasa awak kan. Rasanya lah cukup kita berikan. Tapi besok pagi satu malam bu. Datang ke kantor. Pak Kuan. Balik, saya awak minta carai. Hanya semalam. Ini real buat ceritanya, bu. Fakta dan kenyataan. Tidak hanya dia, jangankan kami lah. Bagaimana kami sebagai penghulu, bu? Coba bayangkan kalau itu terjadi pada ibu. Seharian awak menikah, besok merengek kawak, mamanya sawak, awak nak baca jabang. Baka, bu. Kamana ibu tuh? Itulah itu bu. Yang lebih aneh lagi bu, hilang dia.
Nikah hari Jumat, Jumat nikah kan, Jumat sudah Jumat, saya nikahkan ya. Baralek sampai pedusi, ini sudah pernah sampai terbang kan. Hari Minggu kan baralek sampai laki-laki hari Minggu tuh. Hari Minggu itulah menelpon laki-laki, Bu. Dalam alik yang rami itu, Bu. Dapat telepon saya, Pak Kua, istri saya lari, sedang baralek, Bu. Nggak ada baralek ibunya. Coba bayangkan, ibu punya minantu kan, anak laki, anak laki awak dulu nah. Awak baralek, minantu padusi awak lari. Dalam hal yang rame, Bu, akama kadang doa muko yang apa tuh malu tuh ndak kena pe. Tapi kok fakta, saya kan penghulu, saya aman-aman ya, Bu. Aman-aman ya. Tapi ada juga kadang, Bu, kita lihat pas hari nikah tuh perempuan ini karena kita lihat oleh wajahnya seakan tidak setuju, Bu. Menangis dia. Nangis. Dijodohkan. Kadang ayah ini, kadang orang tua terlampau kare, Bu. Harus ikut jodohnya gitu. Nah, jadi Bu, itulah perlu kasih modal, Bu, siang tuh ya waktu yang seketek, Bu. Hati-hati awak, kita harus melihat dari segala segi, Bu. Jangan nanti timbul penyesalan. Ibu memang punya kewenangan sama bapak, punya kewenangan betul, Bu. Ayah punya hak wali nikah betul. Tapi ini perlu musyawarah dan sebagainya nanti, Bu. Menentukan pilihan para lu bayu jo anak awak, kanu nang kama makan anak awak. Balik kayak kata dulu, ya. Nah, jadi ayat An-Nur ayat 32 kok, ini ayat salah satu yang menyuruh orang tua untuk menikahkan anak yang bujang gadis, segera nikahkan. Nah, kita ulang ayatnya balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Nah, jadi wa ankihul ayama itu maksudnya yang bujang, yang belum ada pasangan, yang gadis, yang sendirian lah itu maksudnya. Di antara kamu. Kentor anak-anak awak. Kemudian wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, baik yang laki-laki atau perempuan. Nah, ini hamba sahaya mungkin ada ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dulu kan ayatnya hamba sahaya, mungkin ada pembantunya. Nah, yang dalam tanggung jawab ibu-ibu ini contohnya kan, ini bisa kita pahami. Ada pembantu kita atau yang sudah kita anggap anak yang sudah dalam tanggungan ibu-ibu, yang masih dia membujang, yang sudah saatnya menikah, segera nikahkan. Ambil inisiatif untuk segera menikahkannya. Nah. Iyakunu fuqara. Nah, ini tambahan ayatnya, Ibu. Sekiranya, jika mereka itu fuqara, miskin. Nah, ini katakan. Seandainya yang kawak nikahkan tuh miskin, bujang gadis, atau orang yang layak menikah, hamba sahaya tadi, laki-laki perempuan, atau orang yang sudah dalam tanggungan kita, pembantu kita, atau yang menolong kita selama yang kita sudah kita anggap anak, pokoknya kita tanggung jawab dia. Seandainya dia miskin, nah, ini mungkin laki-laki miskin, gambaran buat, iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih. Maka Allah akan memberi kemampuan kepadanya dengan karunia-Nya. Ya, lebih betul. Jadi jangan ragu menikah de ulah miskin. Nah, itulah ceritanya. Begitu bana mengeceknya, fuqara itu kan fakir. Yo, bak kalau nikah jolena de lu nado pitile mencari makannya. Itu lama bujangnya lah 30 sampai 40. Lu dapat jodoh. Kalau cerita ayat nih, Allah menyampaikan, kalau yang kamu nikah itu, fuqara, fakir malah. Fakir miskin itu kan beda. Kalau fakir itu betul-betul tidak ada yang kadiusawan, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, tidak ada harta yang akan diolah. Kalau miskin ada harta tapi tidak mencukupi. Kalau fakir lebih itu. Allah katakan, iyakunu fuqara. Kalau yang kamu nikah bujang gadis itu fakir, tidak mampu, apa kata Allah?
yunihimullahu min fadlih. Allah akan beri kekayaan kemampuan dengan karunia-Nya. Nah, ibu kadang Allah menikah anak dek calon suami minantu ko dulu karajo. Nah, ada Bu. Ada juga, Pak. Kalau cila ayat kau boleh Bu. Kok ragu Pak gitu. Nah, inilah kira-kira Ibu. Artinya jadi Allah akan beri kekayaan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu wasi'un. Tapi mana wasi'un tuh? Wasi' itu maha luas. Nah, wasi' itu maha luas pintu rezekinya. Seluas langit dan bumi, rezekinya ada di darat, di laut, di udara. Yang nampak dan nampak banyak karunia Allah kau yang belum dapat dah. Carilah tuh. Sudah mencari. Wasi'un alim. Allah tuh maha mengetahui. Mengetahui segala-galanya. Tahu dia dengan apa yang diinginkan oleh hambanya, makhluknya. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau nampak pemahaman pertama kita ibu-ibu bahwa Allah dalam ajarannya termasuk juga Rasul kita tidak menyukai kehidupan membujang. Nah, jadi kalau nak bernyawa Bu, awak motivasi Bu. Walaupun persoalan jodoh itu kan tidak semurah membayangkan ya Bu. Ya, kami kan tahu nih. Mbak aku jodoh nikah lain. Nah, kadang-kadang anak awak cocok, calonnya tidak cocok. Nah, lah ada nampak beko anak awak tuh niu, orang tuh kurang niu awak. Atau orang tuh niu karena anak awak tidak niu. Kan macam-macam lah tuh. Inilah dinamika jodoh tuh. Ada orang yang capek dapat jodohnya, ada yang lama dapat jodohnya. Tapi ayat ini menyampaikan, ini kita perlu namanya ikhtiar usaha sungguh-sungguh. Nah, untuk menikahkan anak tadi, di situ nampak di situ ada upaya sungguh-sungguh usaha kita. Jodoh itu tidak datang melalui itu sudah di langit tuh, Bu. Ya Allah, berilah aku menantu yang soleh. Datang tiba langsung, Bu. Kau dapat menantu yang solehah. Bisa tuh dari langit langsung menantu solehah tuh, Bu? Nggak bisa. Perlu usaha. Kira-kira Ibu, bahas cara mendapat menantu yang soleh. Coba tanya Ibu. Ibu punya anak gadis kini lah. Ibu niu menantu yang soleh. Caranya Ibu kira-kira yang Ibu lakukan dulu. Ibu tanya wajib diskusi dulu. Pani, Bu ada kan anak gadis nak punya Ibu? Nah, kan lain. Sama lah kita kalau ampe ke di beko kagadang ke dinikahan kan? Sama asalnya. Kini contoh awak acok berdoa ya Allah awak kok menantu nan dapat nan soleh-solehah. Kini pertanyaannya apa upaya yang lah Ibu lakukan untuk mendapatkan doa itu usahanya? Coba tanya dulu. Bu pangan caranya. Berdoa saja aja Bu. Hah? Iya kan awak ni mana? Contoh awak ada nak padusi. Awak ingin menantu yang soleh. Apa nak lawak keraja untuk mendapat menantu soleh tu? Hah? Iya Bu ya. Itu tapek Bu ya. Yang pertama Bu, kalau Ibu niu menantu yang soleh, jadian anak Ibu tuh solehah dulu. Itu langkah dulu. Itu teh anak mah. Iku anak mana namanya? Bahasa masa kasarnya menjongkek Ibu ya. Nyukalua buka aurat. Sumayang dak lai. Bakato muncul kasar. Suko selfie-selfie di Facebook, di media sosial. Menampakkan auratnya. Berarti kalau anak kita tidak ada karakter solehahnya, aman tak wanita laki-laki soleh tiba Bu? Siapa yang katiba kati? Yang sama lo jenyo. Itulah konsep sekafaah. Jadi kalau awak bermimpi berdoa Ibu udah ya Allah berilah aku menantu yang soleh, anak Ibu keluar rumah Bu padian buka jilbab, ndak kadapek doh. Itu jajale itu nya Bu. Kok dapet nabe kok berarti laki-laki yang ridho dia istrinya buka aurat.
Laki-laki soleh tidak ridho istrinya buka aurat, Bu. Itu. Walaupun beko kok kurang-kurang seketiknya kamu menambah bisa lah, Bu kan? Tapi dia akan lihat dulu. Ini cara pertama, Bu. Iku harus hayati. Nggak bisa ibu langsung berdoa itu usaha dengan Allah tuh bisa, Bu. Itu mulia, Bu, berniat kita. Tapi mari kita persiapkan anak kita. Pertanyaannya, Bu, anak kita sekarang kalau dia perempuan nanti menikah, pantaskah bagimu nak menantu yang soleh bagi amak? Layakkah tidak? Tidak bisa jawab, Bu. Kita yang tanya sendiri, Bu. Kalau dia laki-laki, nanti seandainya anakku nanti punya istri, apakah nanti dia akan mendapatkan istri yang soleha? Karena soleh itu, Ibu, adalah ikolah yang nanti cari tuh sakinah tuh di situ awalnya. Bagaimana mungkin, Ibu? Nah, awak kau baca itu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak wak dak sembayang, menantu wak dak sembayang. Leka mungkin tuh? Nggak mungkin, Bu. Karena konsep sakinah itu ada konsep ketuhanan di situ. Keyakinan di hati. Perkara yang wajib, perintah sama Allah aja dia langgar. Pada Allah dia melanggar yang menciptakan dia, Bu. Apalagi melanggar hak istrinya nanti. Atau suaminya, Bu. Inilah logika, ini cerita pemahawasan, Bu. Ya, Bu, ya. Makanya kini itu yang banyak terjadi. Sebentar berpisah, karena konsep dasar pribadi tadi tidak ada pada dia. Kini banyak, Bu, adik-adik awak yang akan nikah tuh, Bu, tidak pandai mengaji. Acuk tinggal semayangnya. Biasa baginya. Walaupun ada satu-satu ada ya yang baik, ada yang soleh ada gitu. Wah kecil tidak ada terlampau polo, kan? Bangga kita ngajinya bagus, ada yang sholatnya bagus, ada. Nah, saya mentes itu sering kalau bacaan sholat itu sering-sering, Bu. Zigzag. Contohnya satu rakaat kalian pakai bacaan sholat, baca dulu usali. Duduk berdua siku usali dulu. Laki-laki baca usali. Nanti kan sudah usali itu kan ada iftitah. Dia perempuan iftitahnya. Al-Fatihah laki-laki lagi. Ayat pendek perempuan suruh lagi. Ruku. Jadi itu selang-seling. Situlah nampak dia kok pandai hendaknya gitu. Kita tahu di sana mampu dia sholat atau tidak. Sering dia sholat atau tidak. Kita tahu lah, Ibu. Jadi informasinya, Ibu, sebagian kecil lancar sholat, tapi kalau boleh kita katakan sebagian besar itu tidak lancar sholatnya. Mengaji juga demikian, sebagian bagus, sebagian besar tidak lancar ngajinya. Iko yang terjadi gini. Nah, dibalik tadi cari tahu kebalik tadi, Ibu. Nah, jadi yang pertama tadi, mari kita persiapkan anak kita. Nah, kalau Ibu tidak ingin anak menantu rumah tangganya nanti rumah tangga yang berpisah sedang hidup, yang kacau, yang gagal, maka kita, Ibu, harus punya peran, Bu. Seandainya lah terjadi, Ibu, itu balik kan kalau terjadi ini menantukan Ibu punya anak ini cerita ini, mohon maaf, Ibu, kalau Ibu nanti ada yang anaknya sudah berpisah, gagal rumah tangganya, ini ada sebuah pelajaran berharga bagi awak, maka ada peran mana yang kita ambil, Bu. Nah, gitu tadi. Nah, itulah persiapan tadi. Kata Ibu tadi adalah anak kita juga harus kita maksimal mengingatkannya. Wak kananya anak bujang gadis. Nah, wak ingin anyo. Karena pergaulan bebas sekarang, kalau Ibu punya anak bujang, itu harus acok-acok di kana. Apalagi inilah nampaknya pacaran, Bu. Lah dua-duanya lah tahu inyo tuh kawan dakeknya. Kalau bahasa kininya pacaran tuh, Ibu harus super ketat lagi. Apalagi nak padusi. Nah, hati-hati super ketat, Bu. Anak main awak jana, hati-hati jago pergaulan. Jago pergaulan. Karena sekarang pergaulan bebas itu menyebabkan beberapa kali, Ibu, sebelum dia nikah sudah dia lakukan perbuatan zina itu. Bahkan ada yang 1-2 yang sudah hamil, Bu. Nah, iko ndak ingin wak kana wak kono, Bu. Karena awak dia menikah karena kecelakaan, tapi ini nyata. Jadi hati-hatilah. Jadi hati-hati kami ingatkan, ibu-ibu, mari wak perketat penjagaan pada anak awak, karena itu nanti sayang awak. Nah,
Sebab kalau tadi kehamilan tuh panjang bakal cerita hukum agama. Nanti anaknya ndak ada nasab ayahnya, dia kan hamil nikah tuh kan. Kalau dia perempuan nanti ndak bisa ayahnya oleh nikah, olehnya oleh hakim. Ndak ada tali persaudaraan dengan adik-adiknya, karena dia bukan ayahnya karena perzinahan tadi. Jadi banyak bakal buat imbasnya. Jadi makanya hati-hati awan. Jadi itu hati-hati kita ibu agar nanti mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah makanya tadi itu ikut ayat kok. Kalaulah nampak gejalanya bu, anak walah gadang lah bakawannya, mari kita dorong. Pacapek je lah. Jadi kalau boleh kami ngecen bu, pacapek je lah bu. Segerakan. Kalau tidak ada mana Rasulullah yang akan ditunggu, yang jale, kalau lah yakin ibu rasanya, silahkan segerakan bu. Jangan lama-lama bu. Beko kalau lah terjadi ibu pasti menangis. Nah saya kan pak penghulu nih bu. Banyak saya lihat bu, nih uraian air mata orang tua itu mengantar anak itu menikah tuh berderai air mata. Kenapa? Karena anaknya sudah itu tadi lah talonsong tadi. Kan orang kan galak harus ngatakan kuat ya bu ya, menaftar nikah itu kan berbahagia. Pak penghulu, alhamdulillah ada niat kan nikah anak. Tapi sebagian bu yang datang tuh berderai air mata bu. Kenapa? Karena anaknya sedang sekolah menikah, berhenti sekolah. Sedang kuliah berhenti sekolah. Kuliah anak perempuan bagus, prestasinya bagus, tapi tadi bu karena talonsong tadi dia berpacaran dengan orang-orang yang sebenarnya dalam konsep ilmunya tidak level deh bu. Tapi kan sudah terlanjur tadi. Nah tapi apa yang buat lagi? Nah ini tadi. Ini ayat menyampaikan dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang anak-anaknya semujang, bujang gadis di antara kamu. Allah katakan tadi termasuk hamba saya laki-laki perempuan yang sudah patut. Kalau ada keraguan masalah kekayaan fakir miskin, maka Allah jamin, Allah katakan, Allah akan berikan karunia dengan karunia yang banyak. Allah akan kayakan. Yuni itu kayakan, bu. Yunihimullah. Tuhan itu kan kaya, Allah kayakan dia dengan karunianya yang luas tadi. Jadi itu konsep pertama, bu. Nah, jadi perkuat dengan hadis Nabi, bu. Nah, jadi seandainya bekolah nampak bu jodoh atau belum, nah kita kan perlu juga usaha tadi di samping awak siapkan anak awak, kita juga perlu mencari. Nah, jadi mencari selektif. Jadi ketika ada orang melamar anak ibu-ibu, ada 1, 2, 3, awak boleh memilih ya. Situ perlu memilih dengan sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ini kan yang barek bu anak tuh pilihannya 1 bu ya. Awak ikut jual tuh yang barek nah. Awak ikut jual konda ikut ndak inyu ada mak. Itu yang masalahnya. Jadi pilihan itu adalah bagaimana caranya? Nah, kalau ilmunya. Nabi pernah mengajarkan. Ada 4 hal yang perlu lihat ketika ingin menikahkan anak. Ibu ya. Bagi yang perempuan ingin mencari suami, atau bagi suami mencari istri, atau bagi ibu ingin mencari menantu. Lah diajarkan oleh Nabi, cari yang macam kau. Tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu dengan 4 sebab. Nah, jadi konsep dasarnya adalah karena yang menikah itu kan laki-laki kan? 4 sebab. Yang pertama, 5 lihat. Lihatlah hartanya. Jadi buliahnya bu. Nah buliah di sikawa melihat mamiliah minantunan punya harta, memiliki kekayaan, itu wajar. Nabi menyuruh. Awak ingin menantu yang lebih kayu, yang lebih mandiri, yang ulah bakar rajo. Karena Islam meyakinkan awak nanti dia akan bisa membina rumah tangga itu dengan kemampuan ekonominya itu tadi. Nah, karena kini itu para lu. Rumah tangga itu tidak hanya sekedar mendapat cinta ya bu. Kalau tadi kan ayatnya cerita masalah motivasi kan, tapi ini masalah tadi lihat hartanya. Boleh lihat hartanya. Nah. Tapi ini hadis ini harus sampai habis ibu pahami lah, tidak boleh di tengah-tengah. Nah, sudah ada disko dulu. Nah. Pertama 5 lihat. Yang kedua, wali jamal lihat. Nah, lihatlah kepada tampangnya, bentuk rupa wajahnya, gagah cantiknya gitu. Karena nanti itulah yang akan membuatkan nanti
Karena aku namanya bahasa pituh minanya condong matu ka naranca, condong salero ka nalama. Nah, pasti bangga Bu yo kalau Ibu punya minantu yang gagah, senang aja. Boleh disapot dek kawan beko. Debu ya baru untung dapat minantu Ibu gagah. Yo ya, senang. Kayu lo lah. Santiang lo lah. Setidaknya ada kepuasan Ibu yo, kepuasan. Nah, jadi boleh itu pilihan. Karena kita manusia itu wajar mencari yang narancak. Ibu dulu kan mencari apa-apa kan dengan yang sadana. Paling gagah deh Ibu ya kan. Ini kan gagah juga kan. Nah, jadi lihat haratonya, lihat tampangnya, gagah cantiknya. Wali hasabiha. Lihat keturunannya. Anak sianya. Ibu kalau mencari bisan, sia bisa nok tuh Bu. Adakah dia orang baik-baik atau orang yang tidak baik? Karena apa? Karena dia yang memiliki darah daging. Ayah cucuran atau jatuh kan Bu? Kepalipahan. Secara garis lurus, kalau ayahnya baik, bibitnya baik, itu biasanya anaknya baik. Ayah ibunya tidak baik secara garis lurus Bu, biologis, itu akan membawa kepada anaknya. Walaupun ada satu-satu, ya. Ayah emaknya nggak baik secara konsep agamanya, anaknya begitu soleh, Bu. Atau sebaliknya, ayah ibunya taat beragama, anaknya paling madah, Bu. Itu ada juga tuh kan. Ayah ibunya rajin sholat, terpandang, kita tahu semuanya. Tapi anaknya bahasa kini cingkah pengen gitu. Itu ada satu-satu, Bu. Nah, tapi tadi konsep agama tadi, lihatlah siapa yang melahirkan dia? Dari mana bibitnya? Itulah hasab. Karena juga akan kebanggaan bagi awak, dapat bisan yang orang soleh, solehah Ibu senang Pak. Orang yang beragama kan. Nah, yang terakhir sampai walidiniha. Lihatlah agamanya. Fasfar bizatiddin. Maka dari yang sampai tadi 5, lihat wali jama, lihat wali asabiyah, wali diniyah itu, hartanya lihat tampangnya, gagah cantiknya, lihat keturunannya, lihat agamanya. Dikunci hadis itu Rasul. Fasfar bizatiddin, maka pilihlah, utamakanlah dengan melihat agamanya. Taribat yadaka, engkau akan selamat. Nah, itulah maksudnya. Boleh ya Ibu tuh memahami hadisku? Boleh cari yang tadi, tapi yang paling utama adalah agama, Ibu. Karena agama lah pondasi kuat tadi. Artinya kalau kuat agamanya, kok kurang-kurang kayunanya Bu, kurang nakarajonya Bu, tapi lah dasarnya lah kurang-kurang sakete ya Bu ya. Pakailah. Agamanya kuat, tapi bentuknya wajahnya kok kurang-kurang sakete, itu yang ada pada dia, itu utamakan. Jangan salah memilih ini, Bu. Agamanya tidak rancak, pitihnya banyak. Itu kalau masalah gini, Bu. Baik ke rumahnya melamar nyebut atau yang pulang rancak tuh gini, Bu. Ras Bu kan, Fortuner nyebut. Itulah teponai Bu. Sebagian Ibu kok cari tahu tuh. Lah banyak nampak di belakang. Assalamualaikum Bu. Ya nak, awak tahu kok calon menantu Milana. Bu, awak ingin menjadi menantu Ibu, menjadikan anak Ibu. Kok si Sianulah namanya jadi istri awak. Awak tengok di luar, ini job Fortuner contohnya Bu ya, auto rancak lah kan. Kira-kira ya Ibu. Aku mau tanya dulu Bu. What is the first question? Kira-kira apa pertanyaan pertama Ibu ingin Bu tahu dari anak ke Bu? Yang Bu tanya duluan Bu. Awak ingin bertanya anakku, ingin tahu anakku, apanya yang Bu tanya dulu? Itu rata-rata Bu. Secara umum buat tanya Bu, pertanyaan mintuo ke calon minantunya, di ma karajona. Apa tuh rental ya Bu? Lah, kalau yang karajo tadi Bu tanya, kira-kira nama tuh Bu yang sampai tadi.
limaliha, lijamaliha, hasabiha, lidinia. Yang mana ya berarti itu? Hartanya. Berarti tidak sesuai dengan hadis. Hadis tadi agama dulu tadi. Menyuruh. Kan hadis kan. Awak kan asal hadis. Mau bawa selamat kan. Nah. Berarti kalau harta kita tanya. Berarti pertanyaan ibu tidak tepat. Nah, tidak tepat. Nah, dalam konsep agama kan. Nah, walaupun itu yang awak pakai tarui. Nah, ikulah makonya wak. Gagal wak bu. Salah satu penyebab. Akhirnya menyasar peminantu bu. Karena mencaliaknya masalah harato. Rupanya tuh ranjak tuh rental tadi ceritanya tuh kawan. Oto malaga karena awak rupanya. Tapi awak adalah silau kadang-kadang kan awak lah salah paham. Kalau anggap kerajonya di-mana lah. Sehingga awak terpesona jadinya dia nampak itu tak lupa awak. Oh iya nak ayolah jadi ini. Bila orang kayak kemari. Nah, itu. Mengapa jero itu ya bu rasa-rasa kesanang lo di atasnya kan? Itulah gambaran bu. Nah, jadi lah penutup bu. Nah, kalau mau bagi bu ilmu tentang filsafat Buya Hamka tentang yang empek tadi bu ya. Jadi Buya Hamka memberi nilai bu. Yang empek tuh harato, gagah cantik, keturunan agama tuh dengan angka masing-masing bu. Sebelum bagi angka tuh bu ibu tanya bu dulu. Angka 0 tuh bernilai enggak bu? Angka 0 ada enggak nilainya bu? Hah? Contohnya 10 barang nolnya 1. Kalau tambah cek lagi menilai enggaknya bu? Nah, kan menilai ya bu ya. Jangan bu, itu konsep dasar dulu ibu matematik. Kalau berkecil 0 itu enggak bernilai salah ibu tuh. Berang guru matematik ibu tuh. Nah, tapi 0 tuh banyaknya kalau di kanan bu, di kanan angko. Kalau nolnya di belakang salah kida, enggak nilai. Makin kecil. Makanya bu para lu bahagia kini filsafat Buya Hamka. Yang 3 pertama harato keturunan bantuak tadin diberi oleh Buya Hamka nilainya 0. Yang agama nilainya 1. Berarti apa kata Buya Hamka? Kalau yang agama kok di muka 1 tambah 0-nya 3, baru yang 3 tuh pada nilainya 1000. Bernilai tingginya bu. Kalau 1 di depan. Tapi kalau bu ambil agama tadi pertanyaannya di ma karajona, berarti 0-nya di muka tuh, harato ke muka. Agama di belakang, berarti 0001. 1 nilainya kecil dia. Makanya 1 tuh harus ke depan. Nah, kalian ngerti bu tuh? Kok tinggi ilmunya ke bu? Nah, jadi filsafat yang kakak 1-nya ke depan, maka agama dulu kan. Nah, kok dapet lah kampe-ampeknya yo itulah yang hebat ya. Agamanya santiang lah karajolo kan. Bantuknya gagah, cantik. Orang tuanya elok loh. Nah, itulah. Kok dapet tuh baca rabi andanya bu ya. Baca rabi pak. Nah, tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang sudah berminantu, nah bu ya. Beko bu dengar cerita beko bu usia lo minantu yang salah paham kan. Ikut ilmu untuk yang berikutnya yuk ya. Apa yang lah hadokinin kita syukuri alhamdulillah. Kok kurang-kurang agamanya bu, ibu yang menambahnya, mangan-manganannya lah. Nah, karena itulah pilihan awak dulu. Tidak bisa lah ditolak. Anak wala memilih itu, tidak bisa nih diorak lah. Yang lah terjadi kita tuh memperbaiki bu, mengingatkan kok minantu jarang sembahyang, lalai sembahyang, kita lah menganakannya. Terus wak tarimu. Melalui mungkin kalau bisa kita ingat kalah dake rasanya ingatkan langsung. Kalau tidak melalui anak kita suruh. Tidak boleh ibu putus asa. Minantu malih karajo. Nah, karajonya makan-makannya di rumah. Kan macam-macam ya, Bu ya. Ada yang rancak diendak kan? Sehingga kadang-kadang lah bagarah lah betul lah diloncetkan kucang kamu ke rumah kan. Nah, cari makan keluar kan. Macam-macam lah gayanya kan. Nah, ya. Dan macam-macam. Jadi inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengingat waktu. Jadi kajian kita tadi tentang masalah motivasi nikah. Yang pertama tadi kesimpulannya ibu, kalau ada anak awak bujang gadis, lah patut rasanya segera kita motivasi untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian ba'ama milih. Nah, calon menantu itu itulah ada tadi kriterianya. Utamakan agamanya tadi. Nah, kemudian tadi juga
Kalau kita ingin mendapatkan menantu yang soleh dan solehah, yang paling penting siapkan anak kita untuk menjadi soleh dan solehah. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang menyampaikan. Kalau itu benar, berarti semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, itu murni kesalahan saya sendiri. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.